Sementara itu pemirsa, banjir merendam sejumlah desa di Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Banjir akibat jebolnya tanggul irigasi Jeratun Selona pasca hujan lebat yang terjadi beberapa hari terakhir. Tanggul sungai irigasi Jeratun Selona wilayah Desa Ngemplik Wetan, Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah jebol. Hal ini akibat naiknya debit air sungai setelah tanggul di wilayah Bugal, Grobogan, Jawa Tengah jebol pasca hujan lebat beberapa hari terakhir. Banjir meluas hingga ke areal persawahan Desa Ketanjung, Karanganyar. Sejumlah warga berupaya menutup tanggul yang jebol dengan konstruksi bambu dan karung berisi tanah. Penutupan tanggul yang jebol dibantu alat berat. Ini dari Bugel, Godong itu sudah jebol, akhirnya satu-satunya arah dibuang ke Jeratun Selona. Kebetulan di Jeratun Selona ini sudah banyak yang limpas semuanya, termasuk di wilayah kami. Dan kami sudah menangani mulai tadi malam sampai sekarang. Ini untuk akses alat berat juga tidak mampu karena khawatir terinjak-injak, khawatir nanti bobol. Akhirnya kita pakai kren, itu pun tidak bisa maksimal. Namun upaya membendung sungai ini tidak maksimal karena debit air terus bertambah. Warga berharap pemerintah daerah memberikan bantuan terkait masalah ini. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini yang menerjang banjir di Jawa Tengah, kita sudah terhubung dengan Sukma Wijaya di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Demak, dan rekan Rustama Nusantara di depan Pasar Induk Purwodadi, Desa Jenglok Barat, Kecamatan Purwodadi, Grobogan. Kita ke Demak terlebih dahulu, pemirsa. Sukma, ini bagaimana kondisi banjir saat ini di sana? Selamat siang Arista, selamat siang pemirsa. Kondisi banjir di Desa Wonorejo ini tepatnya di Duku Kedung Banteng, Kecamatan Karanganyar, Demak ini cukup tinggi. Namun dibandingkan dengan banjir yang terjadi pada bulan Februari kemarin, banjir ini lebih dangkal. Banyak sekali persoalan banjir yang ada di Demak ini akibat sungai irigasi Jeratun Selona yang jebol, mengakibatkan beberapa kawasan sekitar 44 desa di 8 kecamatan tergenang banjir. Dan nanti Anda bisa melihat sendiri kondisi banjir yang ada di sini. Ini depan saya merupakan kawasan pemukiman di Kedung Banteng. Ketinggian banjir antara sekitar 20 cm sampai 80 cm. Dan masyarakat sini kebetulan belum melakukan evakuasi ataupun mengungsi karena kondisi banjir masih terbilang cukup dangkal. Kita bisa melihat di depan ini merupakan masjid yang dulu waktu bulan Februari yang merupakan banjir besar di Karanganyar menjadi lokasi pengungsian. Saat ini masih lenggang, artinya hanya beberapa orang, sekitar hampir 100 orang yang menginap di sini karena mungkin rumahnya masih tergenang. Di sini juga bisa dilihat bagaimana kendaraan-kendaraan diparkir, kondisinya untuk menghindari agar tidak tergenang banjir. Mungkin pemirsa bisa melihat begini, kita melihat di lokasi Kedung Banteng ini kondisi genangan air sudah cukup tinggi melimpas dari kawasan sungai irigasi Jeratun Selona, dan ini merupakan banjir yang kiriman dari Duku Bugel yang di Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan yang melimpas sampai ke sini. Demikian Arista. Oke, baik rekan Sukma, lalu bagaimana dengan penanggulangan tanggul jebol di sana? Apakah ada kendala? Ya, Bram. Kendala yang terjadi kemarin kita pertanyakan pada kepala desa dan warga setempat, penanganan banjir, penanganan untuk penanggulangan tanggul yang jebol harus membutuhkan alat
semacam sipil yang dari baja ataupun sipil yang dari beton, sehingga mereka ditancapkan di lokasi jebol itu cepat pulih. Karena konstruksi bambu dan semen dikhawatirkan akan melimpas lagi, karena melihat kondisi debit banjir yang turun dari hulu sungai cukup tinggi, Bram. Oke, rekan Sukma, kalau dari pantauan Anda hingga siang hari ini, apakah banjir mulai surut di sana? Apakah makin bertambah? Apalagi mengingat kondisi musim hujan saat ini? Tadi kita sempat menanyakan kepada warga setempat, dari banjir mulai di kawasan Kedung Banteng ini mulai hari Kamis malam dan sampai hari ini ada peningkatan, namun berbeda dengan terjadi pada waktu dulu. Peningkatannya hanya sekitar 10 cm sampai 20 cm dalam kurun waktu 5 jam sampai 6 jam. Sukma, di Demikian, depan Bang. saya melihat ada seorang ibu, bisa Anda tanyakan untuk kondisi rumah beliau seperti apa dan untuk ketinggian air. Ini di dalam rumahnya berapa senti, Sukma? Dari mana, Ibu? Dari rumah. Rumahnya banjirnya tingginya seberapa, Ibu? Sepaha. Ini Ibu mau kemana? Ke masjid, ngungsi di sana. Ini. Tapi Ibu sehat-sehat ya, Bu ya? Ini selama ini ada bantuan nggak, Ibu, seperti makanan, nasi bungkus, minuman dan sebagainya dari tim-tim lain ataupun dari donatur, Ibu? Ada? Belum. Ini berapa? Ya. Iya. Ibu namanya siapa, Bu? Parni. Bu Suparni. Matur nuwun ya, Ibu ya. Mari Ibu jalan, Ibu. Hati-hati, Bu. Demikian Arista. Apa Oke, yang kita baik. sampaikan tadi semua kita komunikasikan kepada warga setempat. Memang kondisi banjir cukup tinggi dan kenaikan Oke, baik. sekitar 5 jam dengan ketinggian 10 cm. Oke, baik rekan Sukma, dari Demak kita beralih ke daerah Grobogan yang juga diterjang banjir. Sudah ada rekan kami Rustaman di sana. Rustaman, bagaimanakah kondisi banjir saat ini di lokasi Anda melaporkan? Siang, Pram, untuk kondisi banjir saat ini di Grobogan berangsur sejak tadi pagi awalnya sih memang turun, tapi untuk sekitar pukul 8 untuk kondisi ketinggian banjir mulai bertambah lagi. Dan saat ini kondisi air sudah mulai memasuki ke lokasi tempat-tempat pasar dan tempat-tempat di toko-toko yang ada di samping ini, Pak. Selain itu untuk banyak para pengungsi yang mulai masuk ke kantor Bupati karena satu-satunya tempat yang paling aman ada di situ. Nah. Untuk ketinggian banjir saat ini mencapai sekitar 1,5 meter yang ada di desa yang paling terdalam. Dan banyak warga yang tadi sudah dievakuasi, ada yang kejebak banjir di tengah jalan, dievakuasi dari tim BPBD dan para relawan. Sementara untuk yang sakit langsung dibawa ke rumah sakit. Dan untuk saat ini banyak para pedagang yang mengeluh karena pasarnya ditutup karena masuk air. Seperti ini nanti kita bisa tunjukkan gimana kondisi pasar dan pedagang pasar yang ada di Pasar Induk Purwodadi ini. Untuk apa bulan yang menunjukkan generasi. Ya. Dan ini Pram, untuk sementara ada aktivitas ibu-ibu yang ada di pinggir jalan karena mereka tidak bisa masuk, tidak akses jalan, akses pintu masuk ke pasar ditutup oleh petugas dan saat ini sudah 3 hari mereka bertahan di sini. Untuk berjualan pun mereka sangat kesulitan. Banyak pedagang yang mengeluh ini karena hasil jualannya tidak bisa dijual di sini dan pembeli pun nyaris tidak ada itu. Pram. Rustaman, ya. Rustaman, apakah ada antisipasi dari pemerintah setempat mungkin untuk membuat lokasi para pedagang ini berjualan di yang tempat lebih aman ataupun lebih tinggi? Ya, untuk saat ini belum ada upaya dari pemerintah. Mereka belum terfokus ke pasar, mereka sedang fokusnya ke evakuasi ke daerah-daerah yang terdalam di sini. Jadi mereka seakan-akan terlantar di lokasi di depan Pasar Induk ini. Oke, baik rekan Rustaman, terima kasih banyak rekan Rustaman langsung dari Grobogan. Jaga kesehatan selalu, semoga juga sana
cepat surut banjir di sana. Dan terima kasih juga sebelum sudah bersama kami tadi ada rekan Sukma Wijaya langsung dari Demak. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan.